Halo sabrekar, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin alur cerita manhwa yang berjudul Pahlawan Bintang yang Terzolimi part ke-18. Buat kalian semua yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan alur ceritanya. Juga buat kalian semua yang belum subrek, silahkan di subrek terlebih dahulu, serta tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Oke lah, gak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke dalam alur ceritanya. Di akhir part sebelumnya, Steven akan melawan Lee Kun di sebuah arena pertarungan Leo. Namun tanpa Steven sadari, seseorang memutarkan sebuah video pertarungan mereka 30 tahun yang lalu. Lalu di part kali ini cerita diawali Lee Kun yang sedang marah-marah kepada Steven karena telah memutar video tersebut. Ia pun kesal karena ia sengaja kalah hanya karena uang. Dan Steven mencoba menjelaskan kepada Lee Kun jika setidaknya dia dapat memutar video itu karena telah membayar uang senilai 5 triliun dolar. Namun Steven malah panik karena banyak orang yang telah mendengar perkataannya. Lalu ia pun pergi menyuruh mereka untuk menyerang Lee Kun. Dan pertarungan pun dimulai, mereka semua menyerang Lee Kun tanpa pikir-pikir. Kevin yang berada di kursi penonton nampak sangat kesal karena Lee Kun melawan para idiot itu dan tak melawannya. Akhirnya Kevin lompat dari tempat duduk dan berlari memasuki arena pertarungan. Hugo yang mengetahui Kevin ikut bertarung langsung mengambil inisiatif untuk mengejarnya. Dari pendukung Leo pun terlihat salah paham karena mereka kira Kevin dan Hugo akan membantu mengalahkan Steven. Mereka pun berniat untuk turun ke arena. Namun para penonton yang telah mempertaruhkan uangnya tak terima jika pasukan Leo akan mengacaukan pertarungan dan mereka juga berniat untuk menghentikannya. Dan situasi pun semakin kacau karena semua penonton ikut masuk ke dalam arena pertarungan. Di ruangan VIP nampak terlihat dua orang yang kemungkinan orang penting merasa jika pertarungan ini telah gagal dan ia menyuruh untuk membatalkan pertarungan. Ia pun mencoba bertanya kepada Oliver tentang apa yang akan dilakukan dengan situasi saat ini. Namun Oliver ternyata tidak ada di tempat. Oliver ternyata telah keluar dari ruangan itu karena rencananya yang telah gagal. Ia pun berniat akan menjalankan rencana selanjutnya. Ia pun terkejut karena tiba-tiba Yoha telah ada di belakangnya. Yoha pun merasa ada yang aneh dengan Kapten Oliver. Yoha pun mengeluarkan mananya dan bertanya tentang siapa kau sebenarnya. Cerita pun berpindah di kekacauan di dalam arena pertarungan. Lee Kun tanpa ampun menghajar mereka satu persatu. Namun di setiap Lee Kun menghajar orang, sebuah notifikasi memberitahu data yang dimiliki orang tersebut. Dan Steven pun hanya terdiam melihat orang-orang berterbangan karena telah dihajar oleh Lee Kun. Lee Kun pun merasa senang karena telah mendapatkan semua data dari setiap orang yang ia lawan. Steven pun sadar jika Lee Kun menyuruhnya untuk mengumpulkan orang karena ia ingin mengumpulkan data dari setiap pertarung. Karena itu pula Steven merasa sangat kesal. Akhirnya ia akan melakukan pertarungan dengan serius. Ketika Steven mendekati Lee Kun hanya memberikan satu tinjunya tepat di wajah Steven dan hal itu membuat Steven terpental. Setelah Steven terjatuh, Lee Kun memberikan bertubi-tubi tinjuannya kepada Steven. Steven yang sudah kepepet karena tinjuan Lee Kun merasa jika ia akan hancur jika terus begitu. Dan ia berpikir untuk menggunakan Divine God Decision. Namun Lee Kun tak memberikannya kesempatan untuk melakukannya. Tiba-tiba dari arah lain Kevin datang dan menantang Lee Kun untuk melawannya. Di saat itu tiba-tiba dari atas mereka terlihat seseorang yang sedang menghajar orang lain dan hal itu membuat mereka terkejut. Ternyata itu adalah Yoha yang sedang menghajar Oliver. Ketika Oliver telah menghantam tanah, Yoha bertanya kepadanya untuk menunjukkan identitas aslinya.
Ternyata yang menyamar menjadi Oliver adalah Sylvia yang merupakan SS rank dari sekte Aquarius. Dan Kevin terlihat sangat kesal karena di saat ia ingin bertarung melawan Lee Kun, pasti ada saja yang mengganggu. Ketika dia menancapkan pedangnya, ia mendengar sebuah suara. Dan ketika ia melihat, ternyata ia telah menancapkan pedangnya kepada seseorang. Dan karena itu seluruh dunia melihatnya dari layar televisi. Dan semua orang pun berpikir jika Kevin telah membunuh orang. Dan karena hal itu sudah terjadi, Kevin mencoba menjelaskan jika hal itu bukanlah seperti apa yang mereka pikirkan. Dan tiba-tiba orang yang Kevin tusuk itu berkata, "Aneh sekali, bagaimana kau bisa sadar? Matamu tajam, Kevin Azar." Ternyata itu adalah boneka Saint Libra. Dan Saint Libra memuji kemampuan Kevin yang dapat mengetahui jika dia bersembunyi di dalam tubuh ini. Dan terlihat Kevin yang celingak-celinguk melihat keadaan. Lalu dengan ekspresi bangganya Kevin berkata, "Kau terlalu mudah dibaca." Melalui tubuh itu Libra berkata, "Bagaimana kau selamat? Tidak disangka kau bisa keluar dari Demon Tower seperti kecoa." Lee Kun pun menyuruh Saint Libra untuk diam dan Lee Kun berkata, "Metodemu selalu saja kotor, sama seperti ketika kejadian Virgo." Dan Libra mencoba untuk memprovokasi Kevin dengan menuduhnya menusuk Lee Kun. Kevin pun marah dan menyuruhnya untuk diam. Lalu Kevin berkata, "Rencana apa lagi yang kau buat untuk memfitnahku?" Karena terus-terusan mendapat provokasi, tiba-tiba sebuah api besar membakar boneka yang dijadikan wadah oleh Saint Libra. Yang melakukan itu ternyata adalah Hugo, karena ia tidak ingin mereka termakan omongannya. Tapi ternyata api Hugo tidak mampu membakar tubuh yang digunakan oleh Saint Sagittarius. Kevin yang sudah tidak sabar pun menyerang boneka Libra itu dengan sangat cepat. Namun ternyata serangan itu dapat ditahan oleh skill Libra. Ternyata Kevin menyadari jika boneka ini menggunakan Divine Mark. Divine Mark adalah stigma khusus yang diberikan oleh Dewa Dewi Ilahi pada pengikut favoritnya. Dan pengikut yang menerima Divine Mark akan terhubung oleh Dewa Dewi Ilahi dan bisa menggunakan kekuatan yang setara Saint. Dan itu berarti boneka yang digunakan oleh Saint Libra setara dengan Giselle Lauren Saint Libra itu sendiri. Tiba-tiba Lee Kun menyerang dengan menggunakan pedang besarnya itu. Namun serangan Lee Kun dapat ditahan oleh kekuatan Divine Mark yang digunakan oleh boneka tersebut. Karena menurutnya dia telah dilindungi oleh Dewa Dewi Ilahi. Namun tak lama dari dia berbicara, rantai yang menahan pedang Lee Kun pun terlihat terputus dan akhirnya Lee Kun dapat membelah boneka sialan itu. Terlihat Giselle sangat terkejut karena Lee Kun berhasil menghancurkan Divine Mark yang ia gunakan. Namun ia juga terlihat senang karena Lee Kun telah melampaui ekspektasinya. Dan karena itu juga dia dapat bersenang-senang dengan Lee Kun. Tiba-tiba seseorang datang dan berkata, "Kurasa menuntun Lee Kun ke tempat Castellan Leo sedikit berlebihan." Ternyata yang bertemu dengan Saint Libra adalah Oliver dan dia telah mengalami sebuah operasi. Cerita pun kembali di arena Leo, nampak Lee Kun yang kecewa oleh Hugo dan Kevin karena tidak mampu mengalahkan boneka dari Saint Libra itu. Dan menurutnya orang yang bisa diandalkan hanyalah Yoha. Tiba-tiba Kevin bertanya kepada Lee Kun, "Apakah kau memanggil Dewa Dewi Ilahimu atau bagaimana? Bagaimana kau bisa menghancurkan Divine Mark?" Dan Lee Kun menyampaikan jika dia tidak memiliki Dewa Dewi Ilahi. Kevin dan Hugo nampak terkejut karena pernyataan Lee Kun, karena menurut mereka Divine Mark hanya bisa dihancurkan oleh kekuatan yang setara dengan Dewa Dewi Ilahi. Tetapi Lee Kun tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Dan Lee Kun berkata kepada mereka jika pertarungan telah dimenangkan. Namun ada seseorang yang menganggap pertarungan itu tidak adil karena ada campur tangan dari Libra.
Lee Kun pun mengeluarkan ekspresi yang menakutkan kepada orang itu. Setelah melihat Lee Kun mengeluarkan ekspresi itu, mereka pun berdiskusi bagaimana mengambil keputusan tentang pertandingannya. Karena Bishop Oliver tidak ada dan karena Castellan pingsan, akhirnya mereka pun menyuruh Yoha untuk menentukan hasil pertarungan. Dan Yoha pun memilih Lee Kun menjadi pemenang dalam pertarungan ini. Mereka yang bertaruh untuk Lee Kun pun merasa senang karena Lee Kun lah yang akhirnya menang. Hugo dan Kevin pun berbincang tentang Lee Kun yang tidak memiliki dewa dewi ilahi. Dan Kevin merasa aneh karena dia dapat menghancurkan Divine Mark tanpa dewa dewi ilahi dan memiliki kekuatan lebih hebat dibanding dengan Sain yang memiliki dewa dewi ilahi. Hugo pun berkata, "Apa yang ingin kau sampaikan?" Kevin pun menjawab, mungkin dia adalah dewa dewi ilahi dari konstelasi baru. Dan masih di arena Leo, Lee Kun meminta mereka untuk mengumpulkan barang-barang dan barang-barang itu diserap oleh Piggy Bank. Tak hanya merampas semua harta mereka, Lee Kun juga menyuruh mereka untuk membuat pernyataan jika mereka pindah ke Ophiuchus. Namun mereka hanya menjadi pengikut sementara karena memiliki keyakinan yang rendah. Lee Kun pun nampak sangat senang karena telah mengambil semua harta dan Divine Relic milik Leo. Di samping itu, Kevin berpikir jika Lee Kun adalah dewa dewi ilahi, maka masa depan bumi akan gelap. Hugo pun bertanya kepada Kevin, "Kau terus-terusan menyebut Gun sebagai dewa ilahi. Apakah kau punya bukti?" Namun Kevin hanya menggelengkan kepala. Hugo pun bertanya lagi, "Apa itu sesuatu yang kau yakini begitu?" Namun Kevin hanya menganggukkan kepalanya. Hugo pun memiting Kevin karena semua perkataannya tidak masuk akal. Namun Kevin mencoba menjelaskan pada Hugo tentang Lee Kun yang dapat memanggil avatar yang bahkan tidak mau menuruti Sain dengan mudah. Sedangkan itu, kenapa Divine kader Lee Kun yang tidak memiliki dewa ilahi? Namun Hugo pun masih tak mau percaya karena tidak mungkin seorang manusia menjadi dewa ilahi. Lee Kun pun memikirkan tentang Libra karena menurutnya dia mengetahui bagaimana dan di mana aku ditusuk. Dan itu seolah-olah dia menusukku atau dia melihat orang yang menusukku. Dan Lee Kun meyakini jika Libra pasti memiliki kaitan dengan alasanku terkurung di dalam Demon Tower. Sebuah quest baru pun muncul yang menyuruh Lee Kun untuk membaptis pengikutnya. Dan Lee Kun pun berpikir jika sudah saatnya untuk membaptis Sung Jae. Ia pun menyuruh Hugo untuk segera beres-beres. Hugo pun bertanya, "Kenapa kita akan pulang?" Lee Kun pun menjawab, jika dia belum menemui Jiwoo dan Jaewon yang telah kembali sadar, dan mari kita kunjungi mereka ketika menemui Sung Jae. Shin pun berpindah di Kanada, markas dari Divine Kader Scorpion. Dengan santainya Hailey menikmati secangkir kopi dan menonton pertandingan yang melibatkan Lee Kun. Tiba-tiba Hailey berlari ke arah kaca dan nampak ingin memegang gambar Lee Kun. Namun tiba-tiba seseorang masuk dan mengagetkan Hailey karena ingin melaporkan jika rumah sakit mereka telah menerima serangan tanpa henti. Dan ketika anak buahnya bertanya tentang keadaannya, ia hanya menjawab jika ia tidak apa-apa. Dan Hailey bertanya ada apa di rumah sakit. Anak buahnya pun menjawab jika anggota Libra dan Gemini ke sana, tapi anak Sagittarius Sung Jae telah mengusir mereka. Dan anak buahnya juga menjelaskan jika observatorium menyatakan kemunculan Divine Kader ke-13 dan Lee Kun sebagai sainnya, dan kebetulan Sung Jae menjadi pengikut pertamanya. Observatorium adalah badan pengamat yang didirikan oleh kerjasama antar kedua belah sain. Tugas mereka adalah mengawasi perubahan dalam Divine Kader dan mengamati bintang-bintang di langit. Namun menurut Hailey, kemunculan Divine Kader baru bukan kabar baik bagi Divine Kader yang lain. Karena kalau sudah memiliki pengikut pertama, Divine Kader yang lain akan mengawasi Divine Kader Lee Kun.
Karena keadaan rumah sakit yang terus diserang untuk membunuh pengikut pertama Lee Gun yaitu Sung Jae, Hailey pun memerintahkan anak buahnya untuk mengirim seseorang ke sana. Dan seseorang yang berangkat ke sana adalah Eugene. Ia dengan cepat mendekati rumah sakit yang nampak sangat kacau. Di lapangan parkir rumah sakit terlihat kekacauan yang terjadi. Kekacauan itu terjadi karena ulah avatar Lee Gun yang mencoba mengusir para penyusup yang akan mengambil mangsa mereka. Ternyata mereka juga mengincar Sung Jae. Dan terlihat Sung Jae yang bersembunyi di bawah semak-semak dan menyaksikan kekacauan tersebut. Tetapi Sung Jae tidak sendirian. Ia ditemani oleh Spirit King. Dia juga bersyukur karena avatar milik Lee Gun dapat berguna walaupun dia juga diincar oleh mereka. Tiba-tiba seseorang telah menemukannya. Dia adalah Yojin, murid dari sekte Scorpion. Karena merasa ketahuan, Sung Jae pun berusaha untuk melarikan diri. Di saat dia berlari, koin pemberian Lee Gun pun terjatuh. Tiba-tiba dari koin itu muncullah Hugo yang datang secara tiba-tiba. Tapi Lee Gun tidak ikut bersama Hugo karena dia pergi ke tempat lain. Sung Jae yang mengetahui hal itu terlihat sangat kecewa karena pamannya tidak ada. Dan mereka pun bertemu lagi dengan Yojin. Dan Sung Jae mengadu kepada ayahnya jika dia adalah pembunuh yang mengincarku karena aku adalah pengikut pertama paman Lee Gun. Dan mereka pun cekcok karena kesalahpahaman. Di saat mereka cekcok, dewa ilahi Apollo muncul. Hugo dan Sung Jae pun juga terkejut melihat dewa ilahi Sagittarius yang keluar secara tiba-tiba. Dan Yojin nampak terdesak karena dewa ilahi Sagittarius ikut campur dalam masalah ini. Yojin pun menggunakan skillnya untuk melihat tulisan orisinil kitab suci Sagittarius. Dan isi dari kitab itu pun bertuliskan matahari pagi memberikan cahaya berkah untuk manusia di bumi dan mendapatkan berkatnya. Dengan begitu mereka memujanya. Dan Yojin pun berniat untuk mengubah isi dari kitabnya dengan keinginannya sendiri. Dan ia menuliskan jika matahari pagi memberikan cahaya berkah untuk manusia, bisa mendapatkan berkatnya. Berkah matahari menghilang seiring munculnya malam, yang membuat manusia di bumi tidak bisa mendapatkan berkatnya. Dan setelah isi dari kitabnya dirubah, dewa ilahi Sagittarius menghilang dengan sendirinya. Hugo terlihat sangat marah dan bertanya, apa yang sudah kau lakukan? Dan dengan sombongnya Yojin menjawab jika dia hanya menyingkirkan dewa ilahi yang menjengkelkan. Dan akhirnya part ke-18 pun sampai sini dulu nih sabrekar. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian semua yang selalu support channel Kaum Review. Tungguin part selanjutnya yang akan kita rilis secepatnya. Terima kasih banyak. Bang Kim pamit. Sampai jumpa di next video. See you and bye-bye.